Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang pertama sudah kita lewati, yaitu pembahasan tentang mana. Sekarang kita masuk ke makalah yang kedua yang membahas tentang an-naqdu. An-naqdu secara bahasa adalah al-fakku, fak, yakni membuka, mengurai, itu makna daripada an-naqdu. Adapun dengan makna istilah sudah kita sampaikan di pertemuan yang kedua adalah si sa'il mengklaim bahwa dalil daripada si mu'allil itu bermasalah. Dan si sa'il memberi bukti di mana letak kesalahan dalilnya si mu'allil. Sebelum masuk ke rincian kitab, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa an-naqdu secara garis besar itu ada dua. Ada an-naqdul hakiki, ada an-naqdul syabihi. Naqdul hakiki ataupun naqdul ijmali. Kata lain daripada naqdul hakiki adalah naqdul ijmali. Mengkritik dalil tanpa merincikan. Tanpa merinci, tanpa menerangkan muqaddimah sughra ataupun kubra. Misalnya, al-alam kadim. Kenapa? Li'annahu asar. Li'annahu asarunil kadim. Wa kullu asarunil kadim fahuwa kadim. Kemudian dikritik. Dalil kamu ini yastalzimul muhal. Ataupun ya takhalluf fi maddah ukhra. Bahwa dalil kamu ini bermasalah. Dalilnya ini. Tanpa dalil ini tanpa disentil sisi sugra ataupun kubra. Ini namanya an-naqdul hakiki ataupun nama lain an-naqdul ijmali. Adapun naqdus syabihi yang dia batalkan adalah dakwaan. Kan ada dua nih. Dakwaan, klaim yang dibangun oleh si mu'allil. Kemudian mu'allil memberi dalil. Dalilnya si mu'allil dirobohkan oleh si sa'il. Namanya an-naqdu hakiki ataupun an-naqdu. Yang dirobohkan adalah dalil. Kadang-kadang target sasaran daripada sa'il langsung dakwanya. Dakwaan yang langsung dihajar. Bukan dalil daripada dakwah. Ini namanya an-naqdu syabihi. Dan an-naqdu syabihi lebih kuat daripada an-naqdul ijmali. Kenapa? Karena an-naqdul hakiki ataupun an-naqdul ijmali yang disasar adalah dalil. Ketika rusak dalil, itu bisa diganti dengan dalil yang lain. Yang dakwaan masih kokoh. Paling yang dihasilkan oleh kritikan apa? Bahwa pernyataan kamu ini tidak didukung oleh dalil. Karena dalilnya sudah terbantah. Tapi dakwaannya bisa dibangun dengan dalil yang lain. Adapun naqdu syabihi itu dakwaannya yang diroboh. Kalau dakwaan yang roboh, ya selesai. Paham? Maka dalam adab bahas munadharah, yang paling kuat i'tirad, kritikan yang paling kuat adalah an-naqdu syabihi. Apa? An-naqdu syabihi. Baik. Jadi ingat an-naqdul hakiki adalah raddud dalil. Raddud dalil min ghairi tafsil. Kritik dalil tanpa merincikan muqaddimah mana yang dia kritik. Sasarannya apa? Sasaran an-naqdul hakiki al-dalil. Baik, dalil mu'al. Adapun naqdul syabihi adalah ibtalud da'wah bi syahadati fasadin makhsus. Yakni membatalkan dakwaan dengan memberi bukti secara khusus. Misalnya gini. Bahwa ada seorang mengatakan, seorang sufi ya, orang yang mengatasnamakan sufi. Saya mimpi Rasulullah, saya mimpi Allah secara langsung. Saya melihat Allah secara langsung. Dan Allah mengatakan kepadaku tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi puasa. Ini dakwaan kan? Kata Sa'id, pernyataan kamu ini
mukhalafatul ijma, bertentangan dengan konsensus para ulama sepanjang masa. Ini membatalkan dakwah dengan dalil khusus. Apa dalil khusus? Menentang ijma. Ataupun gini, filsuf itu mengatakan gini, alam semesta ini terdiri daripada jisim dan harad. Jisim itu terdiri daripada gabungan-gabungan johar farad, partikel-partikel yang tidak bisa dibagi. Nah, kemudian datang Sa'il. Pernyataan kamu, wahai filsuf, menentang dengan mazhab kamu. Karena mazhab kamu, wahai filsuf, jisim itu terdiri dari hayula dan surah, bukan daripada johar farad. Oke? Jadi, membatalkan dakwaan, ibtalud dakwah bisyahadati fasadi maksus. Dengan memberi bukti fasad secara khusus. Seperti bahwa dakwaan tersebut menentang dengan ijma', menentang bagi mazhab si mu'allil. Ini antara lainnya ya. Baik. Yang kedua, an-naqdul hakiki terbagi dua. Al-maksur, an-naqdul maksur, an-naqdul hakiki al-maksur, dan ada an-naqdul hakiki al-masyhur. Baik. Naqdul hakikil maksur yang dihancurkan. Ada an-naqdul hakiki al-masyhur. Baik. An-naqdul hakikil maksur adalah dalil yang dibawakan oleh si Sa'il itu ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Sedangkan an-naqdul hakikil al-masyhur itu dalilnya si mu'allil saat dihikayah oleh si Sa'il itu masih utuh. Contohnya gini. Mu'allil mengatakan gini, al-alam kadim. Alam tidak ada awal. Kenapa? Li'annahu atharul kadim. Karena alam semesta itu adalah hasil daripada suatu yang tidak ada awal, Tuhanlah. Ada kata tadi wa mustanadun fi wujudihi ilaihi. Apa? Al-alam kadim. Saya gambar aja. Sapu tiga. Nampak? Nampak? Spidol tisu. Spidol nampak dah. Spidol nampak dah. Pukul tisu ah. Hah? Krip sangannya nah. Buhi babah wujud. Yang masyhur ada al-maksur. Al-masyhur adalah Sa'il menghadirkan keseluruhan argumennya mu'allil saat membatalkan. Sedangkan maksur, si Sa'il menghadirkan kesimpulan daripada argumen mu'allil. Contoh lihat. Kata si mu'allil, alam ini adalah kadim. Ini dakwaan. Dalilnya apa? Li'annahu atharul kadim, muqaddimah sugra. Karena alam hasil daripada suatu yang tidak ada awal. Dan ada satu lagi, dia bersandar wujudnya itu kepada yang kadim. Kan alam ini bersandar wujudnya, semua angka itu harus berawal, harus bersandar kepada satu. Jadi semua alam bersandar pada wujudnya alam kepadanya yang kah? Jelas kan? Paham tunggu? Nah kan? Alam semesta, ini kita nggak fokus ke perdebatan ini. Ini dalilnya filsuf, alam ini kadim, tidak ada awal. Kenapa? Karena sumbernya adalah suatu yang tidak awal. Alam ini, untuk adanya alam ini, dia bersumber daripada suatu yang tidak ada awal.
maka semua yang dihasilkan dari sumber yang tidak ada awal juga tidak ada awal. Taib, dakwaan, sugra, kubra. Kesimpulannya apa? Al-alam kadim. Taib. Wa kullu ma huwa kadzalik, dan semua perkara-perkara yang model sedemikian maka dia adalah kadim. Dalam arti semua apa saja yang dihasilkan asar daripada kadim, yang wujudnya itu bersumber daripada kadim, maka dia adalah kadim. Baik. Datang Sa'il. Dalilnya kamu, dalil ini katanya apa? Kullu ma huwa kadzalik, semua yang bersumber daripada kadim, maka dia kadim. Kan gitu. Dalil kamu ini hadza juga berlaku pada persoalan yang lain, mudda'a yang lain. Apa? Kejadian sehari-hari. Hari ini kan juga bersumber daripada yang kadim. Apakah ini kadim? Nah, wahwa al-hawadis al-yaumiyah. Naqdu apa? Takhallaf fi ala mudda' akhar. Dalil kamu ini tidak mutarid. Mestinya dalil kamu ini harus juga berlaku pada mudda'a yang lain, pada persoalan yang lain. Dalil kamu wahai mu'allil tidak berlaku pada persoalan yang lain, yaitu kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari. Nah, ya. Fa innaha, sekarang dibantah. Fa innaha, maka bahwasanya kejadian sehari-hari juga athar lil kadim wa mustanadun fi wujudiha ilahi. Karena kejadian sehari-hari itulah asar daripada kadim, juga bersumber wujudnya kepada kadim. Masih utuh kan di hikayah atharul lil kadim ada, wa mustanatun fi wujudiha ilahi, masih utuh. Sekarang masuk wa kullu ma huwa kadzalik fa huwa kadim. Maka semua yang bersumber kepada kadim adalah kadim. Maka sepatutlah bahwa kejadian sehari-hari itu kadim, padahal kejadian sehari-hari itu aksiomatik jelas adalah suatu yang hudus. Hari ini diawali oleh dari kemarin, yang kemarin itu saat kemarin, hari ini belum ada. Jadi kan bersumber dari kadim juga. Semua yang kejadian hari ini adalah bersumber daripada hasil daripada kadim. Jadi ini adalah bentuk an-naqdul hakiki yang masyhur. Argumen daripada si mu'allil saat disampaikan, saat dikutip argumennya oleh si Sa'il masih utuh. Baik. Ada cara yang lain. Al-maksur. Al-maksur yaitu misalnya gini, masih yang sama tapi dia tidak menyampaikan ini. Dalilnya kamu, cara yang kedua, wahai mu'allil, berlaku pada persoalan yang lain, yaitu kejadian sehari-hari. Karena kejadian sehari-hari juga atharilkah wa kullu ma huwa kadzalik fahuwakah wa mustanadun, itu tidak disampaikan. Apakah berefek enggak? Sama aja, atharul kadim dengan wa mustanadun fi wujudihi ilahi itu sama maknanya. Maka karena dilihat oleh si Sa'il antara ini dengan ini sama kandungannya, maka yang dihikayah adalah cuma ini, atharul kadim. Ini namanya maksur, ada yang pecah. Jadi tidak utuh dalil si mu'allil disampaikan oleh sisa ini apa. Tapi jika ada satu kalimat yang sangat berpengaruh pada dalil, tapi tidak disampaikan, sengaja dipelintir, sengaja nggak disebutkan biar menang. Ini maksur yang gairul makbul. Ini maksur yang yakni ada beberapa kalimat yang dibuang, yang menurut si Sa'il tidak berefek. Hasyun lah. Kalimat-kalimat tambahan, kalimat-kalimat pemanis. Tapi diringkas. Taib. Yang tidak berefek untuk maknanya. Untuk dalil itu nggak berpengaruh. Andai dibuang. Maka membuangnya itu namanya adalah an-naqdul hakiki al-maksur. Tapi kalau berefek dibuang, itu adalah maksur, an-naqdul hakiki, yang maksur yang gairul makbul. Taib. Paham ya? Oke. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat, kita baca kitab biar lebih jelas. Paham? Nah, taib. Al-maqalatu tsaniyatu fin naqdi. Makalah yang kedua pada pembahasan an-naqdu. Fan naqdu tafsili huwal man'u.
nakid tafsili adalah mana? Jadi an-naqdu ada naqdu tafsil, ada naqdul ijmal. Naqdu tafsili adalah mana? Yaitu mengkritik secara terperinci, yakni menentukan apa yang dia kritik. Kata lain ibtalud muqaddimatid dalil. Waqad sabaka, dan itu sudah lewat. Wala yusta'malu illa muqayyadan bihadat tarkib. Dan naqdu tidak digunakan kecuali yang dia terikat dengan ini tarkib. Dalam arti, kalau naqdu tafsili itu biasanya disampaikan an-naqdu tafsili. Enggak ada disampaikan an-naqdu saja tanpa ada kait at-tafsili. Taib. Wa amma naqdul ijmaliyu fayusta'malu fihi an-naqdu mutlakan an kaidil ijmali wa muqayyadan bihi. Dan adapun naqdul ijmali, maka digunakan padanya naqdul ijmali, an-naqdu secara mutlak, terbebas daripada kait ijmal dan dikaitkan dengan ijmal. Jadi kalau misalnya ada kata-kata an-naqdu wa nuqida, itu an-naqdul ijmali. Adapun an-naqdul ijmali. Adapun an-naqdu tafsili mesti kait. Ini juga tergantung karinah ya, tergantung karinah. Paham, ini bentuk pemakaian penggunaan lafal anak. Maknanya apa? Wa taqaddama anna ma'nahu ibtalud dalil bidalin. Telah lewatlah bahwa makna daripada an-naqdu membatalkan suatu dalil dengan dalil yang lain. Bimakna, bagaimana maksud membatalkan? Kan mu'aradah kan membatalkan sesuatu, membatalkan dalil dengan dalil yang lain. Bimakna annas sa'il yadda'i butlanad dalil lilladzi aqamahul mu'allil ala da'wahu wa yuqimu ala dhalikal butlan dalilan wa dhalikad dalil yusamma syahidan aidan. Dengan makna si sa'il mengklaim akan batalnya dalil yang telah dibangun akannya dalil oleh si mu'allil terhadap dakwaannya si mu'allil. Wa yuqim, dan membangun terhadap pembatalan tersebut, membangun dianya si sa'il terhadap pembatalan akan dan dalil itu dinamakan syahid juga. Jadi makna daripada an-naqdul hakiki ataupun an-naqdul ijmali, si sa'il membatalkan, mengatakan bahwa dalilnya si mu'allil rusak, bermasalah, dan dia memberi bukti atas kerusakan ataupun fatalnya dalil daripada si mu'allil. Nah, bukti yang dibawakan oleh si sa'il namanya juga syahid. Ini secara istilah, sebagaimana sanad juga dinamakan syahid. Wala yakunu illa bi ahadil amraini. Dan naqdu tidaklah naqdu kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Jadi an-naqdu itu, penggunaan naqdu itu pada dua perkara. Al-awalu takhaluful hukmi anhu bi an yujadad dalil wala yujadad madlul. Yang pertama, takhaluf hukum, tidak berlakunya hukum daripadanya sesuatu dengan bahwa ada diperdapatkan dan dalil dan tidak diperdapatkan madlul. Jadi begini. Pada dasarnya dalil itu petunjuk untuk madlul. Sekarang ada petunjuk tapi tidak ada sesuatu yang ditunjuki. Ini kan bermasalah. Karena syarat dalil itu harus muttarid dan harus munakis. Harus jami dan harus mani. Makna takhaluful hukmi di sini tidak muttarid ataupun tidak jami. Ingat ya, takhaluful hukmi anhu, tidak berlakunya hukum padanya madlul. Itu maknanya apa? Tidak jami dan tidak mani. Contoh. Ini contoh tidak mani ya. Emas, perhiasan perempuan itu masuk dalam hadis Nabi, addu zakata amwalikum, tunailah zakat kalian. Dan semua yang masuk daripada nas ini itu wajib dizakati. Maka perhiasan emas, perhiasan perempuan itu mesti dizakati. Karena itu termasuk daripada harta. Baik. Ini kan dalil. Dalilnya apa? Jadi gini, perhiasan emas yang dipakai oleh perempuan itu masuk zakat. Masuk daripada harta. Semua yang masuk daripada harta, zakat. Dalilnya apa? Karena dia masuk daripada nas tadi. Addu zakata amwalikum.
Kata Sa'il, dalil kamu tidak manik. Karena perhiasan yang lain seperti mutiara, ini kan harta juga, bahkan harganya lebih mahal. Tapi dia tidak sepakat, semua ulama dia tidak wajib zakat. Nah, dalil tadi apa? Semua yang masuk daripada harta mesti zakat. Ini kan harta juga, kenapa nggak masuk? Maka dalil ini nggak boleh digunakan. Paham? Jadi dalilnya tidak jami ataupun tidak mutarid. Tidak konsisten. Mestinya kalau alasan karena harta, semua yang harta itu harus dizakatin, maka ini juga masuk. Ini tidak jami ataupun tidak mutarid. Yang kedua tidak manik, tidak jami, enggak tadi tidak manik ataupun tidak mutarid, sekarang tidak jami. Misalnya sekarang kita definisikan begini. Abu Bakrin, lafal Abu Bakrin itu adalah kunyah. Bunyi? Karena dia diawali dengan lafal abun. Ya kan? Abun. Oke. Ini dakwaan, jangan dakwaan nih. Dakwaannya apa? Abu Bakrin itu kunyah. Karena apa? Karena ada awalannya abun. Dan semua yang diawali dengan abun itu kunyah. Salah nggak? Salah nggak ini? Dalilnya salah nggak? Salah. Ummu Kalsum adalah kunyah. Dan Ummu Kalsum tidak diawali dengan abun. Tadi apa? Abu Bakrin kunyah. Kenapa? Karena diawali dengan abun. Semua yang diawali dengan abun itu kunyah. Semua. Seolah-olah memberi kesan, kaidah, kunyah itu adalah yang diawali dengan abun. Ada kok lafal yang lain. Ummu Kalsum sepakat dikatakan itu kunyah, tapi tidak ada lafal abun, tapi ummun. Ini tidak apa? Tadi tidak manik, ini tidak dalilnya itu terlalu khusus, tidak mencakupi yang lain. Sedangkan yang tadi, jadi yang tadi tidak manik ataupun tidak mutarid, sedangkan ini tidak munakis ataupun tidak jami. Baik. Yang namanya hukum, yang namanya dalil itu harus mutarid, harus munakis. Kapan saja ada dalil pasti ada madlul. Baik, kapan saja ada dalil pasti ada Ini maksudnya. Anak tuh, nah penggunaan anak tuh bagaimana? Dalil kamu ini tidak mutarid, dalil kamu ini tidak munakis, itu namanya anak. Takhalluful hukmi anhu bi an yujadad dalil, dengan bahwa diperdapatkan dalil dan tidak diperdapatkan madlul. Padahal madlul itu lazim bagi dalil. Madlul itu adalah lazim bagi dalil. Wa takhalluful lazim anil malzum la yumkin. Dan tidak terpenuhinya lazim daripadanya malzum itu tidak mungkin. Takhallufnya lazim daripada malzum, berseberangan antara lazim daripada malzum itu suatu yang tidak mungkin. Jadi gini, 2 dan genap lah. 2 adalah malzum, genap adalah lazim. Kapan saja ada 2 maka pasti ada genap. Baik. Oke. Jadi dalil adalah apa? Malzum. Madlul adalah lazim. Bisa nggak ada 2 tapi tanpa ada genap? 2 tapi bukan genap. Maka tidak boleh ada malzum tapi tidak ada lazim. Tapi boleh ada lazim tidak ada malzum secara khusus. Boleh genap. Tapi dia bukan 2, 4 boleh. Oke? Baik. Wa takhalluful lazim. Jadi malzum ada tapi lazim tidak ada. Malzum ada, lazim tidak ada, ini mustahil. Seperti ada 2 tapi tidak ada genap, itu enggak mungkin. Ada putih. Tapi bukan warna putih, tapi bukan warna, bisa enggak? Enggak. Karena ini adalah lazim dan malzum. Oke? Jelas ya? Jadi hubungan dalil dengan madlul apa? Malzum lazim, lazim malzum. Lazim malzum. Maka malzum ada, maka lazim pasti ada. Maka kapan saja ada dalil mesti ada madlul. Sedangkan kejadian nakbu ini gara-gara apa? Ada dalil tapi tidak ada maka bermasalah. Baik. Fatakhallufu anhu dalilun ala fasadihi. Maka
berseberangan ya. Berseberangan itu tidak terkoneksinya lazim daripadanya malzum itu bukti terhadap fasadnya malzum. Takhallufnya lazim daripada malzum itu dalil terhadap fasadnya malzum. Ataupun kalau bahasa di belakang lebih bagus kita balik ke belakang. Maka takhallufnya madlul daripadanya dalil itu bukti terhadap fasadnya dalil. Karena kalau bukan fasadnya dalil tidak ada terbelakang ataupun tidak terkoneksi daripadanya dalil akannya madlul. Ma takhallafa anhu al-madlul. Jadi contoh dalil yang tadi ini. Semua yang bersumber daripada kadim maka kadim. Maka kalau konsisten dalilnya hari ini juga masuk kan? Tapi nggak masuk. Berarti dalilnya fasid. Karena kalau ada dalil pasti ada ini ada madlul ada, tapi nggak semua madlul masuk. Nggak semua madlul Maka ketika ada dalil tapi ada satu maddah, ada satu perkara yang tidak masuk daripada dalil ini. Ini bukti bahwa dalilnya fasad. Dalil ini bermasalah. Karena kalau bukan fasad, nggak mungkin ada dalil tapi tidak ada madlul, semua mencakupi. Contoh biar mudah ya. Wa misaluhu ma idza staddalla al-mu'allilu al-mubtilu ala kidamil alami bi annahu atharul kadim. Contoh daripada takhaluf hukum sesuatu apabila diberi bukti oleh mu'allil. Yang mu'allil ini adalah yang membatalkan terhadap kidamnya alam. Oke? Bi annahu dengan bahwa sungguhnya alam itu atharul kadim. Wa kullu ma huwa atharul kadim, dan semua perkara tersebut bersumber daripada kadim adalah kadim. Taib ini mu'allil ya. Faqala fayaqulu lahu sa'il, maka berkatalah baginya oleh si sa'il yang benar. Al-muhayq ini yang benar, yang tadi yang salah ya. Mu'allil yang salah. Daliluka hadza batilun. Dalil kamu ini batil. Ini kata siapa? Ada dakwaan fasad enggak? Fasad ini terhadap apa? Dalil apa dakwaan? Maka namanya an-naqdu syabih apa naqdul hakiki? Naqdul hakiki, karena naqdul syabih membatalkan dakwaan. Ini membatalkan daliluka hadza perlu dalil enggak? Perlu pembuktian enggak? Klaim dari si sa'il bahwa dalilnya mu'allil bermasalah, perlu pembukti? Kenapa batil? Ini syahid, ini syahid. Litakhallufil hukmil ladzi huwal kidamu anhu fil hawadisil yaumiyatil al-musyahidi hudusaha. Karena tidak masuknya hukum, tidak terpenuhinya hukum. Hukum apa di sini? Apa yang dihukumi tadi? Kadim kan? Yaitu kadim. Tidak daripadanya dalil pada kejadian-kejadian sehari-hari. Yang disaksikan kejadian sehari-hari akan hudus baharunya kejadian sehari-hari. Fakat wujida fiha dalil, maka sungguh diperdapatkan pada kejadian sehari-hari akan dalil. Ini kejadian sehari-hari kan atharul kadim juga kan? Atharul kadim. Padahal yang disaksikan tadi tersebut ini wujida fiha dalil. Dan apa yang diperdapatkan pada dalil tersebut bahwa sungguh kejadian sehari-hari itu adalah atharul kadim. Walam yujad, dan tidak diperdapatkan padanya kejadian sehari-hari itu madlul. Jadi kejadian sehari-hari dalil ada. Dalilnya ada. Apa? Asar daripada kadim. Asar daripada kadim. Semua yang asar daripada kadim adalah kadim. Tapi tidak ada masuk madlul. Karena apa? Kita sepakati kejadian sehari-hari itu adalah ada awalnya. Wahwal ki. Dan tidak diperdapatkan padanya akan madlul. Yaitu ki. Wa kullu dalilin takhallafa anhul madlul fahuwa batil. Semua dalil yang takhalluf daripadanya dalil akan madlul, maka dalil tersebut batil. Kalau dalilmu benar, kenapa ini nggak masuk? Kalau semua yang katamu, semua yang bersumber daripada kadim itu bermasalah. Kenapa? Karena nggak masuk kejadian sehari-hari. Karena kejadian sehari-hari juga asarunil kadim. Dan semua yang asal kadim. Padahal kejadian sehari-hari kita sepakati adalah hudus.
Jadi dalil kamu ini enggak mencakupi al-hawadis yaumi takhalluful hukmi. Ini menghukumi kidam, hukumnya kidam tidak mencakupi al-hawadis yaumiyah. Jadi dalilnya tidak mutarid dan tidak munakis. Al-mithal al-amru tsani istilzamuhu lil muhal. Menghasilkan melaziminya dalil bagi suatu yang mustahil. Jadi si mu'allil memberikan dalil. Kemudian datang si sa'il, dalil kamu ini menghasilkan yang mustahil. Karena pada dasarnya, ingat, dalil yang benar tidak mungkin akan menghasilkan kemustahilan. Tidak mungkin menghasilkan kemustahilan. Maka setiap dalil yang menghasilkan kemustahilan, maka dalil itu bermasalah. Maka dalam akidah sering kan kita temukan, ini menghasilkan dur, menghasilkan tasasul, menghasilkan tarjih bila murajjih, ijtima' naqidain, irtifa'ul naqidain. Taib. Contoh misalnya gini. Kitab ini mesti diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena kitab ini adalah suatu yang bagus. Semua yang bagus harus diawali dengan bismillah. Oke. Dakwaan harus diawali dengan bismillah. Dalilnya apa? Karena suatu yang bagus, semua yang bagus adalah diawali daripada bismillah. Datang si sa'il, dalil kamu ini menghasilkan tasalsul ataupun dur. Apa? Karena bismillah itu sendiri adalah suatu yang bagus. Semua suatu yang bagus itu mesti diawali dengan bismillah. Maka bismillah harus diawali dengan bismillah. Dan bismillah ini suatu yang bagus. Suatu yang bagus harus diawali dengan bismillah. Maka bismillah yang kedua harus diawali dengan bismillah yang lain. Jadi dalil kamu menghasilkan suatu yang mustahil. Baik ya. Al-amru tsani istilzamuhu lilmu li'anna kulla ma yastalzimul muhal fa huwa batil. Ini kaidah. Semua yang menghasilkan mustahil, semua yang melazimi mustahil itu adalah itu batil, bermasalah. Id al-amru sahih la yastalzimul muhal. Karena perkara yang benar tidak mungkin menghasilkan yang mustahil. Fastilzamud dalilil muhala dalilun ala butlani. Maka dalil melazimi akan suatu yang mustahil itu bukti salahnya dalil. Suatu dalil yang menghasilkan suatu yang mustahil itu bukti bahwa dalil itu bermasalah. Kama idza qala, apabila berkata si mu'allil, al-arad hadisun wal jirmu kadimun. Arad adalah suatu yang baru. Warna, suara, gerak itu saya sepakat dia ada awal. Wal jirmu, adapun benda itu kadim. Karena setiap bahan itu pasti diolah dari bahan sebelumnya. Bahan sebelumnya pasti diolah dari sebelumnya. Maka menurut filsuf, benda yang ada di alam semesta ini kadim. Tapi geraknya, perubahannya, warnanya, bentuknya itu adalah hadis. Nah, ini kata filsuf. Kenapa? Li'anna awwala syuhida taghayyuruhu dunatsani. Karena yang pertama itu disaksikan akan perubahannya tanpa yang kedua. Warna, gerak kan kita saksikan ada perubahan kan? Dari perubahan posisi, perubahan bentuk, perubahan warna. Jadi arad kenapa hadis? Karena kita melihat perubahannya. Adapun jirim, bisa nggak kita lihat perubahannya? Manusia ada nggak yang berubah? Yang berubah hanya bentuk, yang berubah hanya ukuran. Ukuran kita waktu kecil hingga sekarang, yang berubah adalah ukuran, bentuk, warna. Itu adalah semua adalah jirim, katanya tidak berubah. Baik. Wa kullu ma syuhida taghayyuruhu fa huwa hadis, dan semua yang disaksikan perubahannya maka dia baru. Wa ma lam yusyahid wa ma lam yusyahad taghayyuruhu kadim, dan sesuatu yang tidak disaksikan perubahannya dia adalah kah? Tunggu ciprano. Falis sa'il al-yakul, maka sa'il mengatakan gini. Daliluka hadza batilun. Dalil kamu ini akan batil. Kenapa batil? Li'annahu yastalzimul muhal. Sering kan kita temukan dalam tauhid? Sering kan? Inilah nakdu. Karena bahwa sungguh dalil kamu itu menghasilkan suatu yang mustahil. Apa suatu yang mustahil? Kosongnya jirim daripada a'rad. Kosongnya jirim a'rad. Jadi gini. Katanya tadi apa? Arad baru. Jirim kadim. Kadim itu kan tidak ada awal. Sedangkan
Sedangkan arat itu ada awal. Arat ada awal. Sedangkan jirim tidak ada awal. Nah, jirim yang kadim itu ada arat nggak? Itu berarti sama dengan jirim pernah tidak ada arat karena dia kadim. Karena dia arat sama jirim baru bertemu saat hadis. Kan katanya kan kita bisa melihat arat itu berubah. Sedangkan jirim kita tidak menyaksikan dia perubahan, maka dia tidak ada awal. Suatu yang tidak ada awal yaitu jirim sama dengan saat jirim itu tidak ada awal maka tidak ada arat karena arat itu ada awal. Paham nggak? Arat itu tidak ada awal, jirim itu tidak ada awal. Jadi startnya ada, kalau arat ada startnya, sedangkan jirim tidak ada startnya. Nah, suatu yang tidak ada start, yang sebelumnya itu masa yang lalu itu, sama dengan dia kala itu tidak ada arat. Boleh nggak suatu benda tidak ada sifat, tidak ada arat? Ini suatu yang mustahil. Benda tapi tidak ada bentuk, boleh. Benda tapi tidak ada bentuk. Ada nggak benda yang tidak ada bentuk? Nggak ada, yang namanya benda pasti ada bentuk. Paham? Ini mustahil. Dan Ibnu Dahhak telah mengumpulkan dalam kitab Syarah Al-Irsyad sekitaran entah ratusan, entah 50 lebih. Apa saja yang menghasilkan mustahil. Di antaranya adalah ijtima' naqidain, irtifa'un naqidain, rujuhan bila murajjih, taib, dur, tasalsul. Kemudian apa lagi? Apa? Boleh. Yang semua itu kembali kepada 3 kaidah. Taib. Intinya, dalil kamu bermasalah karena melazimi suatu yang mustahil. Semua yang menghasilkan suatu yang mustahil maka taib ya. Wa makna an-naqdul wa min naqdil ijmali i'tiradu ala ta'rifil haqiqi imma bi adami musawatihi lil mu'arrafi bi an yaqula sa'ilu inna ta'rifaka hadza ghairu sahih li'annahu ghairu jami' atau ghairu mani. Dan termasuk naqdul ijmali itu kritikan terhadap definisi yang hakikat. Karena definisi itu ada 2, ada i'tibari, ada hakiki. Seperti definisi nahwu, definisi saraf, itu i'tibari semua yang dibuat, bukan hakiki. Kritikannya bagaimana? Ada kala tidak musawahnya ta'rif bagi mu'arraf karena syarat mu'arif itu harus setara dengan mu'arraf. Harus jamek manik lah. Makna musawat itu jamek mah. Dengan bahwa berkata sa'il definisi kamu itu tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena tidak jamek ataupun tidak manik. Mahwal insan hayawan. Oke, hayawan. Definisi kamu itu adalah tidak manik. Manusia itu apa? Manusia itu manusia itu adalah yang berwarna putih. Ataupun orang Aceh ataupun orang Indonesia itu adalah tidak jami. Ini namanya apa? Anak. Makanya kalau kita lihat dalam kitab kritikan definisi itu biasa digunakan wa'tu ridha. Wa nukida itu wa'tu ridha dengan makna apa? An-naqdu. An-naqdu apa? Ijmali ataupun hakiki. Li'annahu la yashmalu kadza ma'a annahu minal mu'arraf aw yashmalu kadza ma'a annahu laisa minal mu'arraf wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa ghairu sahih. Kenapa dia tidak jamek? Ini ilat untuk tidak jamek. Karena tidak mencakupi itu. Padahal itu termasuk daripada mu'arraf. Kenapa dia tidak ma'ani? Karena dia mencakupi itu. Padahal itu tidak masuk bagian daripada mu'arraf. Ini saya kasih kode aja. Tidak jamek dan tidak ma'ni. Dan semua definisi yang modelnya begini maka tidak tepat. Ini namanya apa? Naqdul ijma'. Wa imma bi istilzamihi ad-daur, dan ada kala menghasilkan melaziminya dalil akan dur dengan bahwa mengatakan definisi kamu ini batil karena menghasilkan bagi dur yang mustahil. Dan semua yang menghasilkan bagi mustahil itu batil. Karena dur mustahil apa? Untuk mengeluarkan dur yang tidak mustahil, yaitu dur ma'i. Dur itu ada 2, ada dur ma'i, ada dur sabki. Ini sudah saya sampaikan dalam kitab Luqatatul Ajlan. Ada dur sabki, ada dur ma'i. Dur yang mustahil adalah dur sabki.
Wa amma ta'riful lafdhiyu fala yatawajjahu alaihi an-naqdu. Dan adapun definisi lafzi, ini definisi lafal, ta'riful lafzi bi lafdin awdah, maka tidak terarah kepada definisi lafzi akan naqd. Jadi mengkritik definisi ta'rif lafzi tidak boleh menggunakan an-naqdu, tapi yang digunakan adalah al-man'u. Bi an yukal, dengan bahwa misalnya dikatakan la nusalim anal kamha wal bur. Kami tidak menerima bahwa makna al-qam itu bur. Beras. Kami tidak terima. Ini namanya apa? La nusalim. La nusalim itu apa? Al-mana. Ini mana apa? Mana mujarab apa sanad? Faidufa'u bin nakli an ahli logati masalah. Maka dikritik, maka ditolak dengan mengutip daripada ahli bahasa misalnya. Maka cara nolaknya ini dalam kitab sudah dijelaskan bahwa al-qumhu maknanya adalah al-bur. Jadi ta'rif lafzi tidak boleh menggunakan kritikannya dengan an-naqdu, tapi taib ya. Saya ulangi. An-naqdu itu ada dua, ada naqdul hakiki, ada naqdus syabihi. Naqdul hakiki sasarannya adalah dalil. Naqdul syabihi sasarannya adalah dakwaan. Naqdul hakiki ada kala yang masyhur, ada kala maksur. Masyhur itu adalah argumen yang dibawa, argumennya mu'allil itu utuh saat dibatalkan, saat dihikayahkan untuk dibatalkan oleh si sa'il. Sedangkan maksur kesimpulannya saja. Makanya ada kan kita kadang-kadang mengutip dari suatu kitab, pas kita lihat dalam kitab itu panjang disampaikan, sedangkan ini hanya ringkasan. Jadi hasyun, kalimat-kalimat yang nggak terlalu penting dibuang, intinya saja. Baik. Kemudian an-naqdu, cara syahidnya. Syahid daripada an-naqdu adalah takhalluful hukmi, ataupun dalil itu tidak mutarid, tidak manik, ataupun tidak jami', ataupun tidak munakis, ataupun menghasilkan suatu yang mustahil. Saat si mu'allil dihajar oleh si sa'il dengan an-naqdu, maka apa yang bisa dilakukan oleh si mu'allil? Wa wadifatul mu'allili inda naqdi sa'ili dalilaha hiya al-ijabatu imma biman itakhalufi aw man illuzumil muhali wa imma bi isbati asli da'wa bi dalilin akhar. Dan posisi si mu'allil saat nakidnya si sa'il akan dalilnya mu'allil adalah memberi jawaban, adakala dengan memanak takhalluf. Memanak takhalluf. Oke. Takhalluf tadi bahwa definisi kamu itu tidak mutarid dan tidak munah. Dia mana? Ataupun dia mana lazim mustahil. Saya tidak terima dalil saya tadi mustahil. Ataupun tasalsul ataupun dan adakala menetapkan asal dakwaan dengan dalil yang lain, memberi dalil tambahan, memberi dalil tambahan. Baik. Jadi memberi dalil tambahan ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan satu dakwaan, kemudian satu dakwaan saya berikan dalil. Dalil ini dikritik oleh sa'il. Kemudian saya beri jawaban yang kedua, dalil yang kedua. Sedangkan kritikan si sa'il saya belum jawab, maka untuk dalil pertama saya sudah kalah. Tetapi apakah dakwaan saya sudah roboh? Belum. Dalil yang pertama sudah roboh. Adapun dakwaan, bangunan dasar belum. Saya bangun dengan dalil yang kedua. Untuk yang pertama sudah ingkita, saya sudah selesai dalil yang pertama. Sedangkan yang kedua, saya bangun, saya memperkuatkan kembali. Paham? Jadi saya nggak fokus memberi jawaban, tapi saya beralih ke dalil yang ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boh. Tapi pendapat yang terpilih Al-Mukhtar, sebagaimana yang dikutip oleh Muhyiddin Abdul Hamid, maka pengubahan dalil menambah dalil ya, dalil yang baru itu boleh. Karena dengan menambah dalil yang baru kepada dalil yang lama itu memperkuat. Satu, kemudian ditambah satu lagi, jadinya dua, lebih kuat. Taib ya. Taib.
Fa idza da'a sa'ilu butlana dalilil mu'allili wa lam yukim dalilan ala butlani fadzalika mukabarah ghaira masmu'ah fala yalzamul mu'allilu al-jawaba anha. Maka apabila si sa'il mengklaim akan batalnya dalil mu'allil dan si sa'il tidak memberi dalil terhadap batil, maka itu namanya apa? Mukabarah yang tidak didengar. Maka tidak lazim oleh si mu'allil akan memberi jawaban daripada pembatalan tersebut. Oke? Dalil kamu bermasalah. Apa buktinya? Kalian geronde. Nyan ghairu masmu'ah. Taib. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marjuwal ma'ab.